أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 67. Halaman 67 bab tengah dan menyebut ulama ya hinan. Menyertai dari ratih baris ke sekurung belah menyurat yub home ya lebih berat uyub becut dan menyebut ulama bahwasanya disampaikan oleh ulama putra nebegah bahwasanya Ibrahim Al-Khalil alaihi salam Ibrahim Al-Khalil Nabi Ibrahim Ibrahim ada gelar Nabi Ibrahim Al-Khalil Khalilullah ditanya orang akan dia dengan apa sesuatu diambil Allah akan dikau, dengan apa sesuatu diambil Allah akan dikau. Diambilnya permintaan putra yang nilaki oleh Allah Ta'ala ke gata ataupun putra persiapan gata kepada Allah diambil putra persiapan ataupun pu yang nilaki oleh Allah Ta'ala bak gata sabdanya akan dikau. Khalil sabdanya yang benar sabdanya dijawab benar apa sesuatu diambil Allah akan dikau. Khalil sabdanya putra yang nelaki oleh Allah Ta'ala bak kata yang diperintahkan ataupun yang diperintahkan bak kata yang ditagih bak kata sabdanya dengan 3 perkara leh macam nyokonyo yang dipersembahkan kepada Allah persiapan goknya kepada Allah. Yang pertama tiada pilih akan daku antara 2 pekerjaan melainkan aku pilih akan yang lain daripada Allah bagi Allah. Tiada pilih akan daku antara 2 pekerjaan 2 perkara. Tiada dipilih ataupun tiada pilih akan daku antara 2 perkara melainkan aku pilih akan yang lain daripada Allah bagi Allah. Pekerjaannya ke maksudnya perkaranya amrun pada pemakna pekerjaan. Tiada pilih akan daku antara 2 pekerjaan melainkan aku pilih akan yang lain daripada Allah bagi Allah. Pekerjaan perkara jadi mana yang kena pegang apabila 2 perkara 2 pekerjaan yang kedua perkara yang Allah Ta'ala ni pilih baklun nyo hana lain yang lun pilih melainkan yang selain Allah Ta'ala itulah bagi Allah. Atau mana ji makhluk ngan Allah sagai yang nak menyukan Allah kemandu makhluk menyuk yang kan makhluk ke Allah kanyan sagai 2 macam Allah dan makhluk kanyo. Apakah kamu pilih Allah untuk makhluk ataupun makhluk untuk Allah? Kamu naik je. Apakah kamu pilih dunia untuk akhirat ataupun akhirat untuk dunia? Agaknya lebih kepilih selain Allah Ta'ala untuk Allah. Berarti mempergunakan dunia untuk akhirat untuk Allah, mempergunakan yang bukan Allah untuk Allah. Kamu naik kan kepilih Allah untuk makhluk, tapi kepilih makhluk untuk Allah. Kepada Allah yang maksud ini. Tak pilih lagi tanya pukul tak pilih tacok akhirat untuk berempak dunia ataupun tacok dunia untuk berempak akhirat. Tentai tacok dunianya berempak akhirat dengan dunianya kemudian selain Allah Ta'ala kan makhluk. Jadi selain daripada Allah Ta'ala nya makhluk ke. Jadi tak jadikan makhluknya adalah bermanfaat mandum-mandum adalah lagi yang niul Allah Ta'ala nya ke selain Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala nyamban hanya ke tak pilih lagi takkan pukul tak pilih dunia untuk akhirat ataupun tak pilih akhirat untuk dunia, tak pilih selain Allah untuk Allah ataupun tak pilih Allah ataupun tak pilih Allah untuk selain Allah. Hanya benar ni berarti lagi semacam tak jadikan dunia ini sebagai bekal akhirat. Kau benar je baik tak pujud akhirat katanya untuk merempak dunia, tapi buta pujud dunia katanya untuk merempak akhirat. Nyo kepilih selain Allah Ta'ala bermanfaat untuk saat kau merempak dengan Allah Ta'ala. Kemudian nya kata boh pilih nyampan yang pilih artinya
segala sesuatu itu dijadikan hanya tujuan karena untuk mengharap ridha Allah, untuk senang Allah. Kanya ji selain Allah Taala bagi Allah. Makhluk ini semuanya untuk Allah. Nah kalian berarti giusi Nabi Ismail, hana keberatan kanya demi untuk Allah mereka puji berkorban. Kemudian terkedi dunia dikorbankan demi untuk Allah jut, anak dikorbankan demi untuk Allah jut. Yang baik tak korbankan Allah demi dunia, kemudian demi anak, tapi tak korbankan anak demi Allah. Yang benar. Giusi anak giusi kede. Pokoknya asal mentang demi Allah. Artinya untuk Allah. Yang benar. Nyen ban yang sangat diutamakan. Yang kedua luar biasa sayang kasih kepada cintanya kepada Allah Taala, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Taala asai untuk Allah Taala dia itu siap. Nyonya gekeun selain Allah Taala untuk Allah. Hanayum lain menyo demi Allah ataupun untuk Allah nyo hanayum lain termasuk anak ke. Nyamban hanya kenyan menyugi pilih dua perkara ini berarti antara Allah dan selain Allah. Jadi selain Allah Taala menyuk demi Allah nyo rela dikorbankan. Berarti sama dengan dunia untuk akhirat kan. Demi untuk akhirat dunianya rela dia korbankan. Kan tak korbankan akhirat untuk merempak dunia kemenang. Berarti menyuk tak korbankan akhirat untuk merempak dunia, berarti tanya kan kata rela akhirat tu demi mendapatkan kesenangan sesaat iaitu dunia, tapi kemenang tak dapatkan, tak jadikan dunia berempak akhirat tu. Nyamban yang gepegah gepilih dua perkara yang kenyo yang gepilih. Apabila geperintahkan bagoknya gepilih salah satu daripada dua perkara yang gepilih legoknya yaitu gekorbankan yang selain Allah untuk Allah. Yang kedua, tiada aku cita-citakan akan barang yang telah diakui Allah Taala bagiku daripada rezeki. Nyalam goknya. Memang tawakal nya pulam para nabi, para rasul memang luar biasa. Tiada aku cita-citakan akan barang yang telah diakui Allah Taala bagiku. Dah barang yang telah diakui tentu saja daripada rezeki. Artinya menyo dalam urusan rezeki nyo hana membacut pigoknya mekerling ke. Hana cita-citakan membacut untuk mendapatkan rezeki. Geserah ba Allah Taala, sehingga Allah Taala yang atur rezeki, sehingga le merempak hana gepikir untuk gak minta rezekinya hana terserih lamati kepada terhadap rezeki itu tidak ada. Nyukun tiada aku cita-citakan akan barang yang telah diakui Allah, sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, yang telah diakui oleh Allah Taala, nyo hana merencana lumpih membacut pi untuk lak minta. Khabar tanya kagak akui oleh Allah. Nyamban tawakal sepenuhnya dalam persoalan rezeki. Nyamban itanya makam asbab kepada Allah. Sehingga hana menan tak inginkan rezeki tak beda tak minta, tapi para nabi hana menan. Jangankan para nabi, aulia Allah mentang dalam persoalan rezeki memang tidak lagi mencari. Sebab itu sudah ketentuan daripada Allah Taala yang diperuntukkan kepada mereka. Nyo yang kedua nyo persiapan koknya yang kedua. Yang ketiga tiada aku makan pagi dan petang-petang melainkan serta jamuan. Memang para nabi memang lagi nyo cara makan koknya. Artinya asai koknya pajuh makanan, apakah bengah ataupun seput, urau ataupun malam, selalu berada di dalam jamuan berserta orang lain. Sebab nasabah fadilah khusus saja. Fadilah tersendiri kita yang makan bersama. Kan tiro makan lagi buka puasa bersama kan. Baik pajuh makanan tiro saja. Paling kurang nangan di tiro tu. Yang kecil kena kisah-kisah para nabi-nabi urung-urung saleh, igotnya menyugun pajuh makanan yang gemita urung lah tiro benar. Lagi cara pajuh makanan yang lebih afdal. Pahala aja berbagi. Jadi pajuh makanan tetap paling kurang kahana tiro kahana rame dua. Menan. Sehingga koknya kena kisah kan gekeliling le tempat-tempat nanggro kampung ke gebita urung yang golong pajuh makanan lem sebengahnya baru pajuh ngurungan. Mesti malam menansit. So yang golong pajuh makanan menyisira tak hang pajuh. Nyoko meno ke cara-cara urung awal cara pajuh makanan. Nyoko ke tiada aku makan pagi dan petang-petang melainkan serta jamuan tetap benar lain. Nyo sabab fadilah yo makan bersama lagi buka puasa bersama satu keutamaan. Makanya urung-urung awal tradisinya ataupun cik memang kebiasaannya selalu makan bersama. Itu bersama ahli itu menyana bersama. Pada haji kemenan apakah bersama ahli ataupun bersama orang-orang lain. Pokoknya bersama jamuan. Nyamban itu ada fadilah tersendiri makan bersamanya. Nyamanan.
Nyo kemudian cara-cara urung awai ni kalian cara bak gudip nyo adalah cara Nabi Ibrahim waktu ditanya apa yang dia persiapkan, apa yang dia ambil yang gecok oleh Allah Taala baganya nyo kunyo padik-padik macam nyo kunyo persiapan gaknya kepada Allah ka nyo mandum-mandumnyo babnyo dengan membicarakan tentang tentang you tinggalkan dunia, tentang you bersifat zuhud, dekat kepada Allah nyo maksudnya. Kata setengah daripada hukama ahli-ahli hikmah yang penghidupan hati itu di dalam 4 perkara. Menghidupkan ya maksudnya. Yang dapat menghidupkan hati itu 4 perkara ke apa? Supaya hati nyan bek mati, hati bu udip benar perkara ke apa? Nyo ahli-ahli hikmah. Iji menyo hati mati, pelajaran haji pelajaran. Yang mana iji? Berkaban je model teguran Allah Taala han sadar, han insaf, hanji pelajaran iji. Nyo tanda hati nyan kabatat, hati nyan kamati. Cuman supaya hati nyan udip dipegah oleh ahli-ahli hikmah itulah 4 perkara. Yang pertama supaya hati udip adalah ilmu nyan cika pokok. Kalau nak saya terpelajari sabi-sabi menyo ilmu si urutan pun tapi kepegah. Ilmu memang urutan pertama, tidak dikalahkan oleh yang lain. Karena hana sah yang lain-lain dum melainkan ilmu le benar. Untuk ngaudip hati seorang ke ilmu. Sebabnya hana ilmu ke cara tak udip hati, ke cara tak sadar hati, tak insaf hati, hati han akan dijingu kepada akhirat. Hati han dijingu kepada kematian apabila hana ilmu. Yang kejit ilmu pun nilai untuk udip hati. Ini yang pertama. Dan yang kedua iaitu ridha. Kerana ilmu beridha kepada ketentuan Allah. Sebab menyuhana ridha kepada ketentuan Allah batat cit hati itu. Hai bangka ridha kepada ketentuan Allah. Hai dengan ilmu kan kata turi, kata tepu, kata doa bagaimana ketentuan-ketentuan Allah. Senang kepada ketentuan Allah. Alian qanaah. Qanaah rela menerima putra yang nijuk oleh Allah Taala kegaknyan. Walaupun susah ke hanya kan karat saban ti dengan ridha tapi ridha ile kan karena kesenangan hati itu karena kemangan hati kepada Allah Taala sehingga waktu terima sesuatu sangat merasa puas qanaah kan merasa puas dengan apa yang telah ditakdirkan diberikan ditentukan oleh Allah bahkan karena ridha benar ridha hati hanam pep hati dia sesuatu oleh Allah. Dan yang selanjutnya adalah zuhud hana pengaruh kepada urusan dunia. Bukan aja watageun zuhud, tidak mencari apabila butuh. Kadang-kadang tayo butuh kepada perbekalan dunia sehingga mencari tapi hana terpaut hati kepada apa yang didapatkan oleh orang lain. Hana kitanya masalah dengan urusan dunia orang lain. Itu zuhud namanya. Sehingga han tergiur tu. Nyamban. Sampai jihnya pina tingkatan ni. Kecuali tingkatan kalau lebih tingginya beda. Yang pertama ilmu, kedua ridha, ketiga qanaah, keempat zuhud. Maka ilmu itu meridhakan. Dengan sebab ada ilmu akan naik kepada jenjang selanjutnya yaitu dapat mencapai perasaan meridhakan terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Hanya dengan ilmu level. Dapat meridhakan dan dengan ilmu menyampaikan derajat ini dengan ilmu pula sampai seorang hamba itu kepada derajat rela terhadap keputusan Allah terhadapnya rela sebab bak tamita rela hati han mudah haji berela bumangat hati tu putra yang nijuk oleh Allah nyo payah wate nijuk mangat nyo mangat wate nijuk sakit wate hana nijuk mangat oleh Allah nijuk susah hana mandum bak susahnya hidup senang kepada Allah. Maka apabila sampai derajat ridha niscaya sampai kepada derajat qanaah wate karidha hati kepada ketentuan Allah sehingga dapatlah getanya mencapai kepuasan terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Qanaah teman puas tu walaupun sakit puas tuju lagi nyogo bila Allah walaupun hana mangat tu hanya tetap puas tuju nya kenya qanaah. Wateka qanaah teman dan ia qanaah menyampaikan kepada zuhud. Hai karena kepuas hati itu rupanya terpaut dalam hati itu kepada yang lain daripada Allah, kepada urusan dunia, kepada harta manusia, kepada prestasi yang diraih oleh makhluk. Nya hana masalah le karena nasifut qanaah sehingga tercapailah diri seorang hamba itu
kepada derajat zuhud keken. Wateka zuhud hanam kuman atele kepada urusan dunia, maka dan yaitu mudah baginya dunia. Nya kan mudah untuk didapatkan dunia dan juga mudah untuk dilepaskan dunia tersebut karena zuhud. Habaq ji urang wateka hana perlele ke sesuatu biasa ji, sesuatunya mudah untuk dia dapatkan. Urangnya urang hana perle ke jabatannya mudah jabatan gaknya. Aci ke perle tak susah. Ya, sik laginya ji keperle Allah Taala. Nya menansit. Sehingga karena goknya hanali keinginan kepada dunia, nyo akan mudah dunia kepada goknya. Kiba makna mudah ini? Apabila dia mau melepaskan mudah, hanam kuma bakti ke, ataupun apabila dia mau mendapatkan juga mudah. Akan dimudahkan oleh Allah Taala. Hanali terpaut kepada urusan dunia. Ya, nyan ban disampaikan le ahli-ahli hikmah. Nyo yang pudip ati katanya. Yang pertama ilmu, yang kedua ridha, yang ketiga qanaah, yang keempat zuhud. Hai dente ilmu ini tak lepas daripada amal kan? Kamanan. Dan daripada Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Nepegah le Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, katanya hikmah itu turun dari langit kepada hati. Ya, hikmah turun dari langit kepada hati. Jadi suatu pemberian Allah Taala yang neputren nekubah lamati sira hamba, maka tiada turun duduk pada hati, yang ada padanya itu 4 perkara. Ya, hikmah itu tidak akan pernah turun dalam hati seorang hamba, melainkan apabila pada hati hamba itu ada 4 perkara. Nyo hantren hikmah ini menyokatren ilmu hikmah kepada seorang hamba. Dengan hati itu dapat bersinar, hati itu dapat bersih, pandangan hati jauh ke depan, akan nampak hina dan mulianya akhirat. Hina dunia, mulia akhirat. Yang tanda hati itu penuh dengan ilmu-ilmu hikmah. Ya, faedah daripada amal katanya nyo akan kita dapatkan. Hikmah itu kan faedah daripada amal. Nah, nyantah kebegah put perkara yang hanai rempek liati ilmu hikmah. Yang pertama condong kepada dunia. Loba ji, tamak rakus ji, pupu yang terhadap dunia, yang kenyan mandum-mandum sarang latih ji dalam pikiran ji, loba tat kepada urusan dunia. Nya merupakan ilmu hikmah. Baik takkan pula ini lah minta ibadat pihak khusyuk kepada Tuhan. Kenapa kan kamu sarung, kamu kumat, kamu penuh urusan dunia lah mati itu. Hanya yang pertama. Oleh alam dan mencita-cita akan hari esok, tulul amal. Seolah-olah hidup mentang trip sehingga menunda-nunda. Kenyan faedah ataupun akibat daripada panjang angan-angan. Ini juga hantrang hati itu. Merupa ilmu-ilmu hikmah waktu itu. Bahkan karena masih tulul amal gitu. Mencita-cita akan hari esok. Ini mana mencita-cita ini? Seolah-olah dianya itu masih hidup untuk besok, masih hidup untuk tahun depan, masih hidup untuk bulan depan. Ya, kemasalah dalam lakai ba Allah rupanya umum itu lain. Tak banding daripada tulul amal. Ini masuk dalam tulul amal. Ya, yang menganggap dirinya karena bercita-cita masih ada hari esok, berarti menganggap dirinya seolah-olah mentang panjang umur. Sehingga ini juga akan terhalang datangnya ilmu hikmah lah mati tanya. Olian dan yang dengki akan saudaranya, yang lom. Dengki kepada saudaranya, nya juga merupa ilmu hikmah. Yang kejip punya sifatnya hanggak ged urang, ham jangget ke. Ya, karena sifat dengkinya. Hanya cukup masalah berarti tanya punya dengki. Olian dan kasih akan kemuliaan, ya. Kasih beri pemulia, berkapu je rata segi beri pemulia oleh manusia. Mulia dia dalam segala hal. Sangat kasih, sangat cinta je kepada kemuliaan. Atau bangkah manyang, bangkah hayu kerana kemuliaan ini hanya sangat dia inginkan. Sehingga sagai hanjit dihinakan oleh orang lain. Kadang-kadang pantas untuk dihinakan karena memang tanya orang hina, orang rendah. Namun hai gebah apabila direndahkan. Hanya semuanya ini menjadi penghalang daripada untuk mendapatkan hikmah yang turun dari langit, yaitu ilmu hikmah. Sehingga hantrang hati itu, han bersinar hati serara orang apabila ana pun macamnya pak. Condong kepada dunia, gekan hubud dunia, mencita-cita akan hari esok, gekan tulul amal, dengki yang kena dengki lah mati, kasih akan kemuliaan. Ya, berarti hubud jah kena, hubul jah, kasih kemuliaan, kasih ketinggian. Jahnya kan galak beraya, galak bahaya, galak bermulia. Riwayat daripada Ali bin Abi Talib, ya. Nepegah oleh Ali, ya. Hanya model poin-poin ji, ya. Gepegah oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata,
barang siapa menghimpunkan 6, tiada tinggal bagi surga tuntutannya dan tiada tinggal daripada neraka larinya. Ya, si barang kaso manteng bakjih musapat 6 perkara yang gebegah, tiada tinggal bagi surga tuntutannya dan tiada daripada neraka larinya. Kiba makna tiada tinggal bagi surga tuntutnya dan tiada daripada neraka larinya, yakni yoho makna ji tiada tinggal daripada bersungguh-sungguh menuntut akan surga dan lari daripada neraka, ya, dan lari pada neraka. Artinya meno yang kita pegang apabila bak sirara urang na 6 perkara nyo adalah hanam sabah watep yang tersisa bagi koknya, melainkan sabe-sabe dicari surga dan sabe-sabe lari daripada neraka. Nyo na 6 perkara ke pegang. Apabila ada 6 perkara pada seorang hamba, maka dia itu akan selalu mencari surga dan akan selalu lari daripada neraka. Ini kesimpulan jin itu. Apabila ada 6 perkara dalam hati seorang hamba, maka surga itu tujuannya dan dia akan selalu menghindar daripada perkara yang membawa kepada neraka. Nyambahnya makna lari pada neraka, nyo makna tuntut akan surga karena 6 perkara. Bahkan loba kepada surga, lari daripada neraka karena 6 macamnya. Yang pertama keberah mengenal Allah. Bangkana makrifah kepada Allah Taala. Kata tuso Allah, kata turi Allah. Orang yang turi Allah Taala nyokonyo yang tujuan pokok ke itulah surga. Dan neraka itu dia itu akan lari daripadanya. Yang pertama keberah awalnya mengenal Allah. Maka taat ia akan dia. Wateganya mengenal Allah, tentu saja maka ia akan mentaati Allah Taala. Nya kata boh. Mengenal Allah maka taat ia akan dia. Ini kan jalan jauh surga dan mengetahui ia akan syaitan. Olehnya yang kedua supaya goknya mangat gekejar surga dan lari daripada neraka, artinya akan lakukan perbuatan yang membawa kepada surga dan ditinggalkan perbuatan yang membawa kepada neraka. Yang kedua mengetahui ia akan syaitan, geturi syaitan. Wateka gurutui syaitan maka disalahinya, makna disalahi gihindar ataupun gejauhi daripada langkah-langkah syaitan. Akibat cara turi syaitan, turi godaan-godaan syaitan, turi goresan-goresan yang diajak oleh syaitan, langkah-langkah syaitan. Syaitan selalu menjerumuskan manusia itu kepada jalan kejahatan. Kauna iji, jadi langkah-langkah syaitan itu dia tinggalkan. Yang kedua itu di syaitan dan dia melawannya ataupun dia menyalahinya. Yang kedua. Yang ketiga mengetahui ia akan sebenarnya. Dia itu mengetahui kebenaran. Mana kebenaran? Taturi kebenaran. Wata taturi teh yang betul, teh yang hana betul. Nyan yang betul nyan maka ikut akan dia. Diikuti. Mengetahui ia akan kebenaran maka diikuti kebenaran. Kan ladung tepu mantang kebenaran kedroi tanya kedro tu. Padahal saat tak tepu yang teh yang betul, yang ke yang betulnya yang tak kerjakan, yang ke yang betulnya yang tak ikuti. Artinya yang selanjutnya mengetahui akan batil, berarti mengetahui akan kejahatan, mengetahui akan kesesatan, mengetahui akan yang batil, maka dipeliharakan dia daripadanya. Dia menghindari kebenaran, dia ketahui akan dia ikuti, kebatilan juga dia ketahui, maka akan dia tinggalkan, dia jaga dirinya supaya berada dalam kebatilan, maka dipeliharakan dia daripadanya. Oleh yang selanjutnya dan mengetahui akan dunia, yang bilang jukro ditnaka, keput kelimang, maka mengetahui akan dunia, maka dilontarnya akan dia. Yang dunia hana kepu ke dunia, karena yang tujuan adalah untuk akhirat. Hana gemlale, makna dilontarkan kan ditinggalkan, dibiarkan. Hana masalah urusan dunianya, hana gicau urusan dunianya, kecuali karena hajat saja. Mengetahui akan dunia maka dilontarnya akan dunia. Dilontarnya ditinggalnya, kecuali ukuran hajat saja yang urusan dunia. Dan yang kesenelu mengetahui akan akhirat maka dituntutnya. Maka dia itu akan mencarinya, mengikutinya, menuntut, selalu berjalan dan di atas jalan yang membawa dia kepada akhirat. Taturikan akhirat, akhiratnya kiban je, akhiratnya kekal abadi kepada Allah Taala. Akhiratnya nanggro balasan. Cuma saat taturi tentu saja katanya akan menuntutnya mencari sesuatu
yang dapat membawa untuk bekal akhirat. Lagi pun bantaturi dunia itu adalah menjadi godaan, rintangan dan tantangan dalam berbuat ibadat kepada Allah. Dengan dunianya jauh tanya dari Allah, jauh dari tanya daripada ilmu, maka menyamanan dilontarnya, dihindarkannya, ditinggalkannya, ya benar. Yang kenya 6 macam. Nyan so pegah nyan Ali pegah nyan. Sayyidina Ali yang Ali bin Abi Talib. Jaga 6 perkara, hanya menyunat dia pelihara 6 perkara, nyan insyaallah kita berarti telah menelusuri jalan menuju surga. Kita akan selalu berjalan di atas jalannya yang sampai ke surga dan menghindari daripada neraka. Tak bercutuk. Dan riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, hadis Nabi itu bermula dunia itu penjara orang mukmin, yang sering kan tadi kan, nya hadis dunianya gebegah penjara ke orang mukmin, dan kubur itu kotanya nyan, kubur yang kota katanya kota katanya ke dalam kubur, dunianya penjara katanya, menyo perle tanya tubit penjara nya ke tambang lang kota kedih lang kubur ya, tubit Indonesia ke kedih lang kubur. Anda tak akibat makna pada keun dunia itu menjadi penjara bagi orang mukmin, dan kuburan itu kotanya, ya, kota tergedih. So teman yang galak ajak kota, kandung urang galak ajak kota. Teman ni kotanya yang kemudian ke baju kerja sang. Kuburan mereka kota. Dan surga itu tempat kedudukannya. Ya, sedangkan surga itu disitulah kediamannya. Kota getanyo kubu, kediaman getanyo surga. Dunia getanyo nyan penjara. Ya, makanya yang namanya penjara so yang kabutah. Tapi ladang urang manusia mukmin nyom nyo kafe sikahino je yang betah hitan. Kan sangat terpengaruh katanya kepada dunia kan. Padahal nyo penjara, tapi dalam penjara yang cukup rak betah tu. Padahal so betah dalam penjara ile. Tak tentu bermula dunia itu syurga orang kafir. Dunianya syurga ke orang kafir, dan kubur itu penjaranya. Kuburan je ke penjara, sebalik tambang lang kubur terpenjara dia. Gitanya tambang lang kubur senang kota sama. Dan neraka itu tempat kedudukannya, tempat kembali si kafir, itulah neraka. Dunia menjadi surga, ya kan? Kuburan menjadi penjara bagi si kafir. Kuburan menjadi penjara, sedangkan neraka menjadi kediamannya, tempat tinggalnya. Katanya orang mukmin, dunia sebagai penjara, kuburan sebagai kota, dan surga sebagai tempat kediaman tu. Bermakna tu dan makna dunia. Dan makna dunia itu penjara ke orang mukmin pakon ke penjara. Karena bahwasanya mukmin itu jikalau ada ia di dalam nikmat dan keluasan, maka yaitu pada pihak barang yang diberi Allah Ta'ala dan atasnya di dalam surga, seperti adalah karena si orang mukmin apabila dijuk nikmat oleh Allah Ta'ala teman, itulah yang sesungguhnya nikmat surga teman tengok. Kaji dalam surga teman tengok agaknya baru habis. Jikalau ada ia di dalam nikmat dan keluasan, maka yaitu pada pihak barang yang diberi Allah Ta'ala dan atasnya yang di dalam surga. Atau yang dijuk oleh Allah Ta'ala nya ni ke atau yang di dalam surga, seperti adalah ia penjaranya. Seperti adalah ia penjaranya. Ia dunia pun menjadi penjara. Karena orang mukmin apabila hadir ia akan wafatnya, dilintangkan atasnya surga, maka apabila menilai ia kepadanya akan barang yang disediakan Allah baginya daripada beberapa karamah kemuliaan, diketahui bahwasanya dunia itu adalah penjaranya. Nyokonyo padahal mudah kena pegah pakan dunianya gekeun penjara ke orang mukmin, kuburannya sebagai kota ke orang mukmin, dan syurga itu sebagai tempat kediamannya. Rupanya meno karena wate mati orang mukmin, wate kagak pedih oleh Allah Taala nikmat yang gejuk keji, nyo akan terasa golem seberapa lagu biuk tak lagu yang terempak dalam dunia, raya tak nyopat lagu atau yang gejuk empat dalam kubu ka raya pulam yang gejuk tengok di akhirat yang di syurga. Nyo kenyo maka jika kentek menyemenan dunia itu menjadi penjara ke katanya. Pakon karena sebanyak apapun yang Allah Taala juk ke katanya, yang golem seberapa mentang biuk tak hana mumpat
terbanding daripada nikmat yang didapatkan di dalam kubur. Karena mati-matinya baru dia nyuruhnya hana dia lah hana terasa bak jiwa tu sang-sang wata nampak nikmat orangnya nyokunyo syurga katanya sehingga melalau tutuk ina padanya kan syurga yo ya lagi sira urung gedak jap pasal tempat ya gena jap pasal tempat yang cukup lagak teman di perjalanan kan kalau ke wata ge cukup lagak hana gedepu kejak juju ke dia cukup lagak lom tapi kalau bak perjalanan untuk jak ke dia nyokunyo dunia padahal penjara ke katanya pak kita tu pun dunia itu sempit nikmatnya kan nama penjara itu kan kecil panjang awak mati karena kaduh balasan tente ai berarti mukmintaan kaduh balasan berarti balasan Allah Taala yang cukup luah lagu cukup jai lagu hana mupat lagu yang gejuk-juk berkat nikmat ke katanya yang nyo lagu ronyo yang terempak nyo yang tu yang watai truk lam kubu dan watai deh kedai di akhirat teman karena watai mati serora urang kan gepedah kan nikmat yang surga lam surga ke kan gepedah lah Allah nyokunyo terasalah berarti yang kata rempuk berken berarti mandum-mandum ke BO sagai hana mumpat pi sehingga jadilah itu dunia bagaikan penjara kepadanya dan surga itu nanti menjadi kediamannya ya nyamban yang berarti kesimpulan ke pegah ya kah keadaan orang kafir orang kafir apabila hadir wafatnya kamate ketika dilintangkan atasnya neraka wate mati ketika kan kebuduh neraka wate kebuduh neraka oleh Allah maka apabila menilai ia akan dia wate kalen ke neraka yang cukup sengsara dan kepada yang disediakan daripada bagai azab dan wate pandang kojai azab yang dipersiapkan oleh Allah kepada tikapi diketahuinya oleh tikapi bahwasanya adalah dunia itu seperti surganya watenyan ke baruduh wate mati ke kebuduh rupanya cukup sempitnya alam kubur kepadanya rupanya sangat banyaknya alat-alat penyiksaan yang akan disiksa dia di alam kubur dan dia jojo ke dia semakin ukur semakin sempit semakin ukur semakin susah baru dia dunianya cukup berat nikmat keji begitu tamang alam kubur langsung dalam azab pulau muka laju-laju nya kemudian perbandingan dia katanya orang mukmin dengan awak kafir yang kejit katanya hang gebi melalau kana gebi minta ilmu gebi beramal-amal yang saleh gebi kuatkan iman katanya karena yang sesungguhnya katanya hidih teman tengok kan hino di kafe hana nangrau aja tengok hidih sehingga yang dalam penyiksaan tapi yang ke endonya saya ji begitu habis dunia yang dinikmati habislah tamatlah riwayat kehidupannya sehingga ini hana le kehidupan tengok habis-habis dalam siksaan Tuhan sehingga dehlah bak watenyan rupanya dunia yang selamanya dia nikmati bagaikan surga pakan karena begitu mati langsung disambut oleh azab deh laju dalam akhirat berat dalam azab neraka menyatanya orang mukmin puna begitu mati baru deh cukup raya-raya lagu pahala tam sedekah cukup jai pahala tanyo taduk dalam majlis ilmu cukup jai menyoronya kau golem terasa golem karena golem gubalah oleh Allah baru deh atau orangnya hidupnya watai tamita hino watai merempak nikmat sang-sang nyo ke syurga katanya padahal golong seberapa pi hana memupat pi rupanya singa yang paling raya nujuk Allah Taala yang ke watai mati baru dia jaya tak raya tak go balasan rupanya yang surga dalam dunia jamun BO sagainya lagu hana memupat pi yang nujuknya BE na je senang BO sagai senangnya tapi nyo cukup senang watai nikmati nikmat di dalam kubur pun ni nak kamangat nyokonyo ke dunia menjadi penjara bagi orang mukmin dan dunia menjadi surga bagi orang kafir maknanya apa wate mati si kafir dunianya nikmat uku hanali nikmat ge wate mati orang mukmin dunianya BO tak nikmat bagaikan penjara yang nikmat yang raya mulai dari alam kubur hingga hidup di alam akhirat dalam surga tinggal ya menan perbandingan di ke sebab dehnya bagi kafir azab yang disediakan daripada berbagai azab diketahuinya bahwasanya adalah dunia itu seperti surga ya dunianya lagi surga bagi si kafir maka seyogyanya maka ada jud bagi orang yang akil getanya orang yang berakal itu tiada disukainya itu selama ia dalam penjara ada jud selama tanya dalam penjara betat tagala tahawa mudi tahawa untuk sekedar getanya persiapan untuk akhirat itu silahkan ya kan kenyan hagai baik itanya dengan sebab tahawanya tua tu persiapan akhirat
bat talitnyo talit je hang ke talit hawa tanya kan tak perut hun bandum tak perut hawa itu kan keinginan munyo hawa bahasa tanya galak kan gaya urang hawa lincah hawanyo hawa je hang ke galak ke tergiur ke karena hawa tak egop karena je hawa temu deh tak egop karena je hawa temu deh hawanya nang ke nafsu yang keinginan yang ke munyo urang dalam penjara putra yang perlelu tak hawa tu mah dan tiada menuntut ia akan kesenangan padanya. Obe'na je senang datang dalam penjara. Mesti ku pegang cukup berat senang dalam penjara. Na tu maluah ruang gigotnya hina. Kanya dalam penjara hana seberapa kena pegang. Tapi menyo sengkira di akhirat singa nya luar biasa. Makanya ditna lah senang urung senang-senang yang mana senang-senang urung yang dalam penjara ditna lah kesenangannya. Tentu lebih senang lom sehingga urung yang wate masuk dalam alam kubur karena dunia itu penjara. Nyo ke ketentuan ji bakro tu dunia hidup di dalam dunia hanya sekali. Tidak hanya ulang je. Makanya nikmati hidup itu dengan ilmu dan iman yang kuat amal. Sabah tu. Cerita daripada Yahya bin Mu'an Ar-Razi bahwasanya berkata, bermula dunia itu tempat bertanam tanaman Tuhan. Tempat bercocok tanam, tempat bertanam tanaman Tuhan sekalian alam. Dunianya udip getanyonyo adalah nyo tempat bercocok tanam ataupun tanyo sebagai tanaman. Menyo bercocok tanam berarti untuk meminta bekal untuk akhirat, kanya bercocok tanam sehingga akan dapanen. Ataupun pukeh getanyo dalam dunianya nyo bagaikan tanaman Tuhan. Kanya getanyonyo bagaikan tanaman Allah. Tidak kena ukur dan segala manusia yang ada padanya tanamannya kanyo. Jadi rupanya dunianya tempat tanaman Allah, tempat kan tempat bertanaman Tuhan sekalian alam, tempat tanaman Allah kan ini. Cuman perbekalan persiapan kegedanyo tempat tanaman Allah ne pula tanaman tanya bagikan tanaman ke bukan segala manusia yang ada padanya itu tanaman nyokan dunia mazra'atul lil akhirah karena ditentangnya menyonya la ilam kan dunia ini adalah mazra'ah tempat muzuru untuk akhirat sawah ladang tempat bercocok tanam untuk akhirat artinya apa hino tempat mita memanen sehingga ide tapi nyokannya dengan bukan Arab Saban tapi bacut beda hino dunianya adalah tempat tanaman Allah yang je ke tanaman tanyo manusia nyo tanaman Allah menyotanyo manusia tanaman Allah dan malik maut itu yang mengetamnya yang tukang ketamnya ke malik maut kan pada kapanen gecok oleh zero pada kapanen gekoh oleh saboh malik maut tukang koh tanyo tanaman Allah dunia tempat getanom getanyo tempat gepula getanyo gepudip dino gepelahi itu yang tukang panen hana lain kecuali malik maut nyambut gonjang giak panen sehingga katruk oleh gepanen bak rumah je panen rumah je katruk oleh gede dan maut itu yang menjeratnya yang kau malik maut urang yang tukang mengetam yang memanen sedangkan mati ke sebagai senjata yang tukang ketam lagi sadup lagi naju yang tukang koh padi kena urung koh padi nak sadup yang untuk koh padi nyo menansit yang tukang koh yang ke mati pun yang tukang kohnya senjata yang kejut awak panen truk le malik maut bersama mati itu bersama senjata aja dan kubur itu rumputnya kuburan itu menghinjak kemenan dan kuburan itu hanya kena ukur rumput mutule kiban dah kenyan menghijak kan tit dan kuburan itu kan menanam rumput pihino yang tukang ketam benar malik maut alat yang dipakai untuk memanen iaitu mati dan kubur itu
Munyo bahasa tanya kan tempat pergelih naleung kubu. Tanya oleh tapanen oleh takoh kan patah tempatnya kan ta tumpuk pada tanya angke hinan ta pergelih. Hidih ke pergelih di dalam kubu. Ke pergelih naleung gila ka hanapa. Ada usaha. Nya kanya masuk ino. Kan menghancur pi ino. Yang kena menghilangkan rumputnya, yang pikir yang ke kuburan itu adalah tempat untuk pergelih. Pergelih nalung-nalung gila sebab bunuh kara panen, kagedeh ketumpuk tu gebab bak lempuk dia kan hidih tanya untuk tak putakeun tak giling punya padi. Menjamun ke menan. Tak tumpuk ilai bak tumpuknya ke giling padi hinang kagleh. Kau cuma watai kagleh dan syurga dan neraka itu rumah tempat taruhnya, tempat penyimpanan watai kagleh patau. Kedeh untuk singa dalam rumah apakah syurga ataupun neraka menurut tempat yang layak. Yang layak bagi anak padi tentu saja pada tempat draw je. Cuma yang layak bagi jumpung pada tempat draw je. Nya mana sih maksud je pada panen tu. Tanya ke panen tu. Pajan-pajan truk masa panen tu. Yang tukang panen malik mawat. Alat untuk panen yang ke mati. Tempat ke pergelih ke tanya kuburan. Olehnya tah yang cocok ho geba yang ke rumah ataupun lumbung padi dah kena jum menyebab surah padi syurga dengan neraka jumpung ho tabak pandai sapat aku bah teman punya padi tak pasal lampang anak padi tak puau rumah sedangkan je tatik dalam belang nyo menantit urung kafe urung ged patah ke bah urung brok patah ke kubah nyo adalah gambaran tagai tamsilan yaitu syurga dan neraka itu rumah tempat taruhannya setengah daripada fariq kelompok kepada syurga dan satu kelompok kepada neraka sa'ir. Nyo ke mana? Tempat kebah urang bunuh yang kagak panen lemalik mawat le malaikat ho tempat kebah menyo dalam syurga ke dalam neraka lagi tempat kebah padi ngan jumpung rumputnya jumpung punya bahasa katanya yang ke jumpung tatik hinai gila-gila lele limo ipajuh limo sedangkan anak padi tentu kata kubah tak istimewakan bak tempat yang ged gede hanjep mengenang mujun pi bek takkan ujun mubulut bacut bek memerela tersemen bek angka menan-menan lah nyo menan sit yang ged ke dalam surga yang buruk-buruk ke dalam neraka nyo adalah gambaran ke berah bak tanyo nyo ke nyo kalan dunia cukup jai ka dapat fahami dunia rupanya jalan tok je rauh dunia nyo cuman urang kan cukup berat rugo apabila bak rauh nang gemelale dunia nyo rauh untuk truk tujuan itu kata jak tetapi yo cuma menyebab tempat jak gemelale kau nya hantruk ke bat tempat jak gemelale ego katruk tempat kau nya hana truk nyo ke hino ke makanya tamsilan dunia ke begah dak misu kiban tapi yo dang turuh na ke bah kan hino lam dunia kan enan ukuran saga tapi yo hino lam dunia ke dang turuh saga cuman menyepiu dang turuh kan tiat ada monokuh perjalanan dunia makanya kita perbanding akhirat cukup trip kadang kita nya ngedelikat ke begah kan ditna akhirat iban akhiratnya putra akhiratnya rupanya akhirat itu adalah kita perbanding dengan dunia itu hanya sesaat terbanding dengan hari akhirat juga je eno ngenteng kata Luqman bagi anaknya ya nyo ambillah itibar dengan dunia yang sangat singkat jarang-jaranglah bak pergunakan dunia ke masalah kita nya mencari bekal untuk akhirat dan di dalam dunia maksudnya mencari bekal untuk dunia sendiri ya silahkan tapi baik taruhlah akhirat tu mana mentai ji baik taruhlah akhirat dengan tamita dunianya tapi kiban sit dengan tamita dunia luruskan akhirat katanya nya berupa putrana perletanya hana menyuhana kajid wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu